warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SDN Balai Kambang 01 Pagi, kelas 5C, kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Zari. Perkenalkan, nama saya Aska. Perkenalkan, nama saya Arsyafin. Perkenalkan, nama saya Alisa. Perkenalkan, nama saya Udi. Nama saya Aisyah. Nama saya Rizky. Hari ini kita akan melakukan kunjungan ke Taman Mini. Sebelum itu, kita akan menjelaskan cara menaiki Jaklingko dari Condet ke Taman Mini. Untuk naik Jaklingko, ini adalah salah satu kartu yang digunakan. Sebelum berangkat, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita menaiki Jaklingko, kita tap in terlebih dahulu. Di dalam Jaklingko, kita tidak boleh bercanda. Tidak boleh merokok. Tidak boleh makan dan minum. Supaya aman, turun dan naik harus di bus stop ya. Sebelum naik, dahulukan yang turun. Hati-hati. Kita udah sampai PGS nih. Sekarang kita lanjut arah Taman Mini. Naik Jak 36 ya, jangan sampai salah. Naik Jaklingko 36, kita antri di sini.
Jalan Timur. Untuk ke Taman Mini, kita perlu scan barcode untuk tiket masuknya. Ini adalah contoh tiketnya. Pemberhentiannya ada di halte 10, yaitu halte minyak gas bumi. Gak usah mikir Yuk dua ikutin kali, kita. langsung ke Wings. Selamat datang di Meta Iptek.
udara di 32 BC. Lagi Kaisa, semangat. Oke, sudah. Sekarang kita hitung ya, hitung mundur sama-sama dari 3 semua. 3, 2, 1. Oke, itu roketnya meluncur atau tidak? Kaisar sama Raka boleh kembali ke tempat. Itu meluncur ya, tapi ini akan meluncur jauh tapi cepat walaupun dia bertambah beratnya. Kamu bisa ngomong Pak? Kamu sini ngomong trigger. Oke, sebentar ya, tunggu dulu, saya setting dulu. Belum, sebentar. Ya, boleh dibuka. Oke, lagi. Masih. Lagi. Oke, sudah. Oke, boleh Ibu boleh. Ini harusnya tidak bisa di depan. Oke ya? Oke, kita hitung ya. Hitung semua sama-sama dari 3. 3, 2, 1. Oke, ternyata roketnya meluncur lebih jauh dan cepat. Ternyata mematahkan teorinya. Kenapa bisa gitu? Belajar di PPITEK. Sekarang kita tiba di Anjungan, Kalimantan Timur. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik dari SD 1 Balik Kampung dari Jakarta Timur ya, ini kelas 5 ya. Mungkin nih perwakilan dari adik-adik kelas 5 tentunya ya. Nah ini merupakan salah satu bangunan yang dimiliki oleh Kalimantan Timur. Jadi kalau adik-adik sudah pernah Kalimantan Timur sebelumnya? Ada yang tahu ibu kota provinsi Kalimantan Timur? Belum tahu. Jadi Kalimantan Timur itu sama seperti kayak kita di Jakarta Timur, sama kayak DKI Jakarta ya. Jadi dipimpin oleh gubernurnya. Nah, gubernur kita namanya Bapak Budi Mas'ud saat ini. Terus kemudian di Kalimantan Timur kita punya 10 kabupaten kota, 7 diantaranya kabupaten, 3 kota madya. Sama setara dengan yang provinsi-provinsi lainnya, Kalimantan Timur ini merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Kita baru hampir 60 tahun ya, Mo ya? Hampir 69 tahun berdiri gitu ya. Dengan 69 tahun berdiri. Terus kemudian mirip dengan provinsi-provinsi yang lain seperti disampaikan sebelumnya, ada produk-produk, terus kemudian juga ada daerah-daerahnya yang ada di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur sendiri lebih terkenal dengan hasil bumi. Mungkin adik-adik pernah dengar ada
tambang. Terus juga kita juga sebagian besar kita juga menghasilkan rotan. Tapi rotan dan hasil bumi lainnya lebih besar, lebih terkenal adalah batu. Ya, oke, kita kenalan dulu ya. Yang akan bantu adik-adik sekalian ada dengan Kak TJ. Terus kemudian di belakang saya ada Kak Michael. Halo. Nah, di sana namanya Kak Abdul. Nanti akan bantu. Nanti ada Kak Nanti ada lagi, satu lagi. Kak Denny yuk masuk. Ini namanya Om Strom. Om Strom yang masuk. Ini Om namanya Strom Kak Denny. masuk. Iya. Ini akan bantu adik-adik tentang mengenal seni musik Musik tradisional. tradisional Kalimantan Timur, gitu ya. Adik-adik boleh bertanya pada saat Kak TJ jelaskan. Nanti kalau misalnya adik-adik perlu penjelasan ulang, Kak TJ akan ulang penjelasannya. Jadi sebelum kita ke Kalimantan Timur lebih jauh, kita kenalan dulu sama musiknya. Ini namanya musik sate. Tapi ini ukurannya kecil. Namanya baby sate. Jadi kalau adiknya waktu berlahir dapat kecil, jadi ini baby sate. Tapi aslinya sama mirip dengan gitar. Kan bisa main gitar? Bisa main gitar? Sebenarnya gini, di sini kita boleh berlatih untuk alat musik, khususnya kayak alat musik sate. Terus kemudian ini satu lagi apa namanya Kak Denny? Ini gambus atau kuntilan. Nah, gambus atau kincilan. Kita kesini dulu ya kali Kak Denny ya. Kalau ini biasanya dimainkan oleh masyarakat Dayak. Iya. Jadi Kalimantan Timur itu punya beberapa macam ragam suku. Salah satunya adalah suku Dayak. Mungkin ada yang belum tahu ya suku Dayak itu segala macam. Nah, suku Dayak ini mendiami hampir keseluruhan di Kalimantan. Tapi mungkin setiap daerah atau setiap Kalimantan punya bermacam ragam ya, namanya ada yang Dayak Kenyang, ada Bahau, ada Tunjung. Nah ini kalau dari ini Kak Denny apa Kak Denny? Dari Dayak mana? Dari Kenyang. Dari Dayak Kenyang. Apa sih yang membedakan antara gitar dan sate? Mungkin dibantu sama Kak Denny. Kak Denny? Kalau ya, izin ibu Kak J semua. Ini kalau perbedaannya sama gitar itu sebetulnya nggak jauh beda ya. Karena lebih banyak ini kan jatuhnya kita main kayak melodi. Cuman ada beberapa bagian fret ini namanya fret ya, yang itu ada nada dasarnya itu yang nggak sama kayak gitar. Contohnya kalau di gitar tuh kita full kan, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, full semua ada kan. Nah kalau di sini ini yang kita butuhkan itu karena kan kita mono ya, tradisional. betul. Yang ada aja kita pakai, kita pasang, dan suaranya pun ya mungkin agak beda. Betul. Nggak sama persis kayak gitar, dan mohon maaf juga karena ada kelebihan tersendiri. Betul. Kalau improv sama gitar pun bisa menyesuaikan. Bisa, ya pokoknya bisa pakai ngiri Betul. lagu daerah atau juga mungkin yang musiknya sekarang nih yang lagi hype gitu misalnya kayak gitu Betul, ya. betul. Gitu. Biarpun nadanya itu memang ini tuh yang dipasang itu bukan semata Gak ada fungsi ya, karena ada fungsinya. fungsinya masing-masing. Betul. Jadi memang perlu untuk mempelajari adik-adiknya, apalagi misalnya suka seni musik, mungkin bisa dibantu. Nah terus kemudian dapat informasi buat adik-adik segala macam, ini sama seperti gitar, cuman mungkin jumlahnya tidak sebanyak gitar. Kalau ini sebenarnya sudah dimodifikasi Kak Denny ya. Iya, Nah, dimodif. awalnya sampai ini cuma punya 2-3 senang. Karena memang untuk tampilan, terus kemudian sekarang juga berkolaborasi dengan musik-musik yang saat ini ada, kita akan tambah menjadi 4 atau bahkan juga mungkin ada yang sampai 6 senar ya, sampai 8 senar supaya mungkin lebih terlihat lebih merdu untuk penggunaannya, terus juga masih bisa ibaratnya tuh untuk bisa kekinian lah. Kalau adik-adik sekarang Gen Alpha ya, sekarang ya Gen Alpha udah pasti tahu. Jadi sebelumnya kita harapannya adalah tetap melestarikan budaya yang ada, kita coba untuk memodifikasi untuk satunya. Tapi secara keseluruhan kayu ini nggak bisa semuanya. Jadi ada kayu khusus yang digunakan namanya kayu adau. Apa namanya? Kayu adau. Oke, nah itu sejenis nanti kalau ini gambus, ini lebih kepada Melayu. Jadi salah satu budaya yang ada di Kalimantan Timur juga ada namanya budaya Melayu. Jadi kalau ada rumahnya kita bisa lihat di sana, di rumahnya Pendopo Etam itu merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia. Sebelum masuk budaya Islam di Kalimantan Timur, khususnya di Kutai Kartanegara, kita merupakan kerajaan Hindu tertua. Apa namanya, Michael? Kerajaan Kutai Kartanegara. Yang pertama Kutai Matapura, sama nanti ada Kutai Ing Matadipura. Nanti kalau Kak Tomo, kalau kayak Kak Michael, sejarahnya pasti banyak banget ya diketahui sama Kak Michael kayak gitu-gitu. Nah, karena dulunya Indonesia berupa kepulauan dan dipimpin oleh masing-masing kerajaan, nah
Ini merupakan salah satu kerajaan tertua. Kenapa dianggap kerajaan tertua? Karena berdasarkan prasasti yang dimiliki di daerah Kutai Kartanegara. Kayak gitu. Oke? Kita lanjut, nanti sambil kemudian. Nah ini adalah barang-barang yang dimiliki oleh Kalimantan Timur. Jadi kalau adik-adik, kalau ada sudah pernah ke anjungan lain kayak Kalimantan Barat? Belum ya. Nah Kalimantan Barat sebenarnya mirip sama Kalimantan Timur. Kita juga punya hasil gerabah atau hasil bumi yang terbuat dari tanah liat. Dan biasanya yang terbuat dari tanah liat adalah daerah-daerah pesisir atau juga mungkin kaki pegunungan. Ini diproduksi oleh daerah Bontang kalau tidak salah, terus daerah-daerah pesisir lainnya. Apa tujuannya dia dibuat seperti ini? Biasanya masyarakat daerah Kalimantan Timur kan dulu tidak punya tahu lah masalahnya di misal kayak PKS gitu ya atau kebutuhan rumah tangga, mereka buatlah seperti ini. Tapi di awal mereka biasanya menaruh kerangka atau jenazah yang sudah tidak ada dagingnya lagi berupa tulang belulang itu ke dalam guci seperti itu. Jadi dia masukkan supaya untuk menaruh leluhur-leluhur mereka yang sudah berpulang begitu. Tapi sekarang karena sudah masuk agama, tentunya kayak mereka menganut agama Kristen maupun Protestan atau Katolik, mereka biasanya dikuburkan. Tapi tergantung sama ininya ya, daerah-daerahnya. Kembali lagi, ini kita bisa yang panjang, ini merupakan senjata tradisional khas dari Kalimantan Timur, ini namanya sumpit. Nah, sumpit ini panjangnya sekitar 2 sampai dengan 3 meter. Ini panjangnya 3 meter dan ujungnya itu biasanya ada panjang begini. Tujuannya adalah untuk membidik sasaran yang dalam waktu atau jarak dekat. Jadi kalau sasaran dekat dia pasti akan bisa langsung gitu ya. Tapi kalau jaraknya jauh, kadang ini sebenarnya mati. Nah ini ada bolongannya ini tadi. Di bolongannya ini dia tiupkan, ada isi pelurunya, dia masukkan ke sini terus dengan cara dia maaf izin ya, panjang ini dia sasaran. Jadi jaraknya cukup jauh, untuk dasar bisa segini. Tujuannya apa? Pada saat berperang, dia menggunakan untuk senjata penyakitan jarak jauh. Kita nggak punya pistol, kita nggak punya bambu kuncing gitu ya, tapi di Kalimantan Timur pakainya sumpit ya. Terus kemudian selain ada sumpit, ini juga punya namanya mandau itu seperti panah panjang. Di sini nggak ada contohnya, tapi biasanya ada ini ya. Nah, kita boleh lanjut. Nah ini salah satu topi yang bisa digunakan sama masyarakat Kalimantan Timur, bisa juga pakai masyarakat Dayak atau juga masyarakat Kutai. Biasanya dia pakai topi ini namanya seramau. Topi ini biasanya dipakai pada saat mereka keluar rumah nih, kan panas nih ya, kita nggak pakai topi nih, biasanya dia kayak ini, terbuat dari daun nira, terus kemudian biasanya taruh ini. Tujuannya adalah untuk menghindari panas. Dan biasanya sih kalau masyarakat Dayak atau masyarakat pedalaman, biasanya mereka menggunakan, kalau anak sekarang punya masker ya. Nah kalau kami namanya bedak dingin, terbuat dari beras yang dikasih air, terus kemudian ditumbuk, terus kemudian dikasih air seperti itu. Nah ini kita lanjut. Ini sebenarnya barang-barang ini banyak barang-barang yang ada, barang-barang dari kebutuhan hari-hari. Nah ini siapa yang punya adik bayi di rumah? Nggak apa-apa, adik bayi di rumah. Nah ini masyarakat Dayak biasanya bawa babynya atau anaknya di belakang sini. Nah namanya apa? Kamu tahu? Bening aban. Jadi bening aban. Jadi masyarakat Dayak pada saat mereka ingin membawa anaknya, biasanya mereka gendong kayak kita ransel ya, gitu kan. Abang-abang pakai, ini dipakai buat gendong bayi. Terus kenapa Kak Ijin ini berat nggak sih Kak Ijin? Ini sebenarnya tidak sekaku ini karena untuk hiasan aja. Tapi aslinya mereka lebih terbuat dari lentur bahan-bahan rotan atau juga mungkin bahan-bahan yang dari daun nira itu. Ini hanya sebagai hiasan aja. Ada yang mau ditanyakan? Apa kita lanjut? Apa sudah capek? Lanjut. Oh lanjut. Oke. Nah ini, ada yang udah pernah lihat ini belum? Belum. Coba ya. Ini? Itu buat nangkap alat apa? Nangkap ikan nih. Nangkap ikan betul. Jala. Kan biasanya ada di perairan. Karena kita tuh banyak banget. Ya betul, ada di sungai. Ada biasanya kan kalau kita kan kecil itu ya, ada legokan kayak yang airnya mengalir. Biasa sih pertanian gitu ya. Nah dia taruh biasa di dalam sini, terus kemudian ikannya masuk nih.
Karena ikannya masuk dan ini lebih kecil tidak bisa dikeluarkan, jadi dia tertahan gitu, besok paginya mereka ambil. Namanya bumbu ya. Perangkap dia. Perangkap Dikasih ikan. umpannya dia langsung masuk ke situ. Betul. Masuk ikan nggak bisa keluar Adi ya sudah Pak? pernah lihat batu bara sebelumnya? Nggak bisa keluar lagi kan? Iya. Itu Pernah? ditangkap di situ. Asli udah pernah pegang batu bara? Belum. Nah, belum pernah. Nah, sekarang kita pegang batu bara. Batu bara. Ini black pearl kalau kita bilang. Kalau kenapa kita bilang black pearl? Karena ini harganya mahal banget. Semua orang yang punya tambang ini pasti orang kaya. Asli? Ini asli. Ini asli sayang. Ini bukan arang ya. Ini batu bara. Biasanya seperti ini nih. Ini bongkahan batu bara. Jadi batu bara ini yang belum diolah. Ini biasanya dulu pada saat pertama kali batu bara ini dipergunakan waktu zaman VOC adalah sebagai pembangkit tenaga untuk kereta api. Bahan bakarnya kereta api kita pakai batu bara seperti ini. Seperti arang, betul. Tapi ini prosesnya melalui ribuan tahun untuk dari fosil-fosil binatang ataupun juga tanaman. Ya, jadi kalau biasanya kalau di sana, kalau di Kalimantan Timur ini kan bahan mentah ya, masih belum diproduksi. Nanti yang kita ekspor adalah yang sudah olahan, jadi mereka sudah ada kualitas-kualitas tertentu yang mereka bisa ekspor, terus kemudian nanti menghasilkan cukup devisa negara atau pendapatan negara. Nah, segede gini nih, kita harus ini dulu, terus kemudian juga harus kita segede gini. Ini kelihatannya ringan kan, coba kalau diangkat yang ini pasti lebih berat. Berat. Dan ini sekarang juga bisa selain dipakai untuk bahan bakar, kita juga bisa untuk kosmetik ya, yang charcoal segala macam buat Oh bisa. iya, charcoal, Ya, masker. bahan-bahan untuk ini kosmetik. Nah, ini ada yang tahu ini apa? Botol minum. Botol minum. Tumbler. Tapi ini terbuat dari apa? Dari labu. Tanah liat, ada yang bilang tanah liat, ada lagi? Labu kering. Apa? Bukan keramik. Ini kalau di luar negeri pasti tahu dong. Halloween tahu? Nah, ini proses pengeringan atau mungkin biasanya iya. Ini labu namanya kalau orang Kalimantan bilang labu parang ya. Atau dalamnya yang orange itu. Nah, kalau kita kan tahu nih biasa cuman pernah makan nggak? Kalau di sini dibikin tolak ya. Labusnya warnanya putih sayang. Kalau ini warnanya orange, jadi kalau biasa Labu mamanya pumpkin. beli udah dibelah nih, udah dibelah-belah. Ini kan cukup kering ya, cukup kuat. Jadi biasanya karena masyarakat Dayak tinggal di pedalaman atau di dalam hutan, mereka tuh kan nggak punya banyak wadah ya. Jadi wadah ini dipakai untuk tempat air, bibit-bibit tanaman, atau juga sebagai tempat mereka menaruh bumbu-bumbu dapur. Seperti itu. Ini proses pengeringan yang biasanya juga dilakukan untuk proses bikin mumi atau jenazah. Jadi dia punya ramuan untuk bisa mengeringkan. Nah, ini boleh bantu Kak Michael untuk penjelasan ini Kak Michael? Ya. Ini kenapa ada patung ini Kak Michael? Oke, lanjut ya teman-teman. Ya, tenang. Ya, ini ada beberapa miniatur patung di mana patung ini dipercayai di suku Dayak khususnya sebagai penyambung alam roh leluhur. Ya, karena dulu suku Dayak memiliki keyakinan animisme dinamisme di mana mempercayai leluhur sebagai dewa pelindung mereka ya. Nah, nama patung ini disebutnya dengan hem patung. Ya, biasa taruh di dalam rumah sebagai diyakini untuk mengusir ruh-ruh yang jahat. Menjaga lah ya. Ya, sebagai penjaga rumah, penjaga kawasan, menjaga desa seperti itu. Ya, bisa dilihat ya. Untuk rupanya ya seperti manusia ya, dan ciri khasnya adalah kuping yang bolong ya, dimana dahulu kala di suku Dayak itu memiliki ciri untuk kuping panjang, dimana kuping semakin panjang kupingnya untuk yang cewek itu dia semakin cantik dan yang laki-laki semakin berwibawa seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nah, lanjut ya ke sebelah sini. Ini adalah ukiran seni ukir dari suku Dayak juga, mengambil dari hewan-hewan endemik yang hanya ada di Kalimantan. Ada yang tahu burung apa ini? Apa ya? Burung
Ya, teman-teman nanti bisa lihat ini ada burung rangkong atau dalam bahasa Kalimantannya burung enggang. Ya, in English hornbill. Hornbill ya. Ya, kamu bisa lihat nanti. Nah, di mana nanti ekornya, bulu-bulunya itu diambil sebagai hiasan topi. Nanti biasanya kadang ada di topi Seraung, ada di topi-topi Dayak seperti itu. Nanti kalau mau ke atas sana bisa ada. Nah, itu juga sebagai simbol kesatria, simbol kejayaan juga. Nah, ini salah satu hewan endemik selain burung enggang atau burung rangkong, ada juga buaya muara. Ya, buaya muara. Ya, ini buaya kembar tuh. Ya. Kemudian ada juga beberapa beruang. Ya, beruang. Nanti juga teman-teman bisa lihat yang paling famous apa paling terkenal. Ada yang tahu? Pesut mahakam. Tahu pesut mahakam seperti apa bentuknya? Ya, seperti lumba-lumba. Hanya saja bedanya, kalau lumba-lumba kan ada moncongnya tuh. Nah, si pesut ini dia pesek, tidak mancung ya. Jadi gitu aja. Nanti mungkin ada ya Bu di bawah sih. Di bawah ya, di bawah. Tapi kayaknya belum siapin ruangannya. Oh ya, belum siap ya. Kemudian tadi selain alat musik tradisional yang dimainkan oleh Kak Dani, sampai kita juga punya ini. Ya, namanya kulintang. Ya, atau jantung utak ya. Ini dia akan memainkan beberapa nada kombinasi ya. Dia mau coba? Boleh. Ya, hewannya beda-beda tergantung kesenian yang ada di suku masing-masing seperti itu. Ada nanti yang seperti beruang seperti itu. Ini untuk buaya. Ya nggak apa-apa, dicoba aja. Kita ambil untuk kita yang ini dulu, oke? Sabar kawan-kawan, oke? Siap? Boleh diambil. Satu-satu boleh ya, coba silakan. Mau main dua-duanya boleh, langsung digabung. Langsung dikombinasikan dengan dua jari boleh. Nah gini, Nah gitu di itu. nah gitu boleh. Coba langsung. Gini. Iya kan? Apa pukul aja. Langsung. Ya, memang butuh penyesuaian. Simpen nggak apa-apa. Nah, nanti kalau udah mahir tahu nada-nadanya, dia akan menciptakan kayak musik DJ. Ya, tadi yang teman-teman tanyakan, ini ada yang tahu apa? Apa? Ya, nggak bukan pulu-pulu ya. Ini memang agak sama ya, memang satu rumpun dengan pulu-pulu yang ada di Malaysia. Tapi ini bedanya, ini punya Indonesia. Sangat beda ya. Ini punya suku Dayak yang disebut dengan Hudok. H-U-D-O-K. Hudok. Pakai Q ya. Q ya. Nah, hudok ini juga sama sebagai alat penyambung roh leluhur. Tujuannya apa? Tujuannya ketika ritual sebelum, kan tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Tige ya, dari suku Dayak itu biasa berladang, menanam padi ya kan, kemudian ada yang sebagai nelayan. Nah, ini sebagai permohonan agar sebelum berladang itu ladangnya aman dari mara bahaya, malapetaka, dan hama. Nah, kemudian nanti ketika panen, ini juga digunakan sebagai tanda syukur atas melimpahnya hasil panen di suku Dayak tersebut, gitu ya. Jadi untuk menggunakan tarian hudok ini ada waktu-waktu tertentu. Bulan apa aja, Bu? Mulai dari bulan Agustus sampai dengan akhir tahun. Sampai akhir tahun seperti itu. Jadi selain waktu itu, ini dilarang digunakan di Kalimantan. Tarian hudok ini dilarang digunakan selain bulan Agustus sampai Desember, akhir Desember. Kenapa kalau bukan
dia memiliki keyakinan selain bulan itu akan tertimpa malapetaka musibah. Itulah yang digunakan yang adat istiadat yang ada di suku. Oke, lanjut. Ini sama seperti benih abang tadi ya, ini pikiran ya. Nah, kemudian ada permainan tradisional, teman-teman. Ini yang disebut dengan gasing kadani. Game tradisionalnya ini gasing. Ada yang mau megang tapi nggak boleh buat mukul kepala temennya ya. Ini very heavy, sangat berat. Bedain sama gasing lainnya dari plastik juga ya? Ya, itu dari plastik. Dia juga harus kain, ini juga bukan kain sembarangan. Ada beberapa uang yang dianggap punya kekuatan itu bisa muterin gasingnya. Ini kamu pegang. Ya. Ya, ini ya. Selain gasing itu, teman-teman ada mungkin cewek-cewek pernah ya main compak. Compak ya. Kalau di daerah Jawa namanya dakon. Dakon. Oh, dakon. Makan ya. Dan ini ada juga. Iya. Nah, Bisa. Tapi pakai sepatu ya. Boleh. Nih, aku pegangin. Jatuh kan? Itu biasanya kenapa Dia seimbang dulu atau dikedepankan baru melangkah. paling dikit loh. Namanya enggrang. Enggrang. Kalau itu enggang ya, kalau itu burung enggang. Yang ini enggrang. Yang itu burung Nah, enggang. biasanya nih kalau enggrang ini dia menyesuaikan dengan Tinggi badan ya, coba jangan angkat ininya. Terus ya. kemudian Terus lagi. Iya. Iya. Bisa ya. Ya, angkat aja. Saya tukang tikus kok. Oke, ya. Coba lagi. Ada. ini menyesuaikan. Nah, biasanya mereka menjepit kakinya seperti itu, terus kemudian dari dicomotkan baru mereka berjalan. Biasanya kayak gitu. Jadi ukurannya itu disesuaikan sama ukuran yang pemilik masing-masing. Iya. Jadi ini kan Kenyamanan. dibuat sendiri ya. Mereka buat sendiri sesuai sama ukurannya. Saya mungkin ini lebih pendek karena biasanya digunakan untuk anak-anak hingga remaja. Tapi dia semakin tinggi tuh. Ada juga karena dia semakin kemampuannya lebih mahir lah. Ada bisa tinggi yang kalian adik-adik lihat yang sampai tinggi-tinggi banget itu dia pakai enggrang juga yang kayak gini. Gitu dia pakai tempat enggrangnya. Jadi ini sebenarnya beberapa permainan tradisional baik di daerah Kalimantan maupun daerah Jawa ada asimilasi budaya atau pertukaran budaya ya. Jadi kayak itu tadi congklak atau dakon. Saya kemarin di Jogja ada juga, di Jawa Barat juga ada, di Kalimantan juga ada. Sama seperti enggrang pun juga sama di daerah Jawa ada juga biasanya kayak gitu. Karena memang kita satu gugusan pulau, meskipun kita berbeda ada jarak, tapi kan pasti manusia berbeda-beda tempat dan biasanya apa yang mereka bawa mereka biasanya sesuaikan. Nah ini sebelum kita berakhir di sini, ini salah satu kostum atau busana daerah yang dimiliki oleh Kalimantan Timur. Nah baju ini sebenarnya tidak sesuai sama pakem tradisi Kalimantan Timur karena apakah persis sama atau K3 atau bisa digunakan untuk sehari-hari atau juga mungkin biasa saat pertemuan tertentu biasanya kayak gitu. Nah yang biasa mungkin adik-adik lihat yang kayak gini kan, budaya itu identik sama pakaian tradisional seperti ini. Ini namanya dari daerah Dayak Minyak. Sebenarnya juga Dayak sama, cuman berbeda dari sukunya. Kalau ini Dayak Minyak biasanya terbuat dari bahan bulu atau yang ini biasanya kalau ini tidak original. Ini hanya pakai payan, aslinya dia pakai manik. Manik itu terbuat dari batu-batu yang harganya juga jauh lebih mahal. Di kalung. Nah, kayak gini nih manik ini. Ini pun juga. Nah, kalau berbeda masyarakatnya berbeda juga hiasannya. Kalau ini biasanya karena masih terlihat baju yang dipakai,
kalau masyarakat Dayak di daerah Samarinda atau Pampang, mereka biasanya full ini pakai manik. Jadi nggak ada kainnya. Jadi dia merajut sendiri atau dia membuat sendiri bahannya. Nah kalau ini terbuat dari daerah Mahakam atau Kutai Barat ya. Ini Kutai Barat. Ini merupakan hasil dari kerajinan tangan. Biasanya mereka tenun. Nah ini nama hasilnya namanya kain ulak doyo. Dan ini ditenun, setelah ditenun mereka potong, mereka bikin polanya. Nah, sekali lagi ini merupakan busana yang itu sudah termasuk modern ya. Karena biasanya mereka tidak menggunakan cat kayak gini. Biasanya benar-benar kayak dari kulit atau juga mungkin bisa juga dari bahan dari kayu. Ini cuma aksesoris biasa yang mereka biasa gunakan. Dan yang ini dari daerah Kutai Kartanegara, tapi sebenarnya ini hanya busana yang digunakan sehari-hari. Kalau busana kerajaan lebih banyak lagi aksesorisnya kayak gitu. Ini paling yang dipergunakan pada hari atau mungkin mereka pada saat ada acara pertemuan tertentu. Nah yang dari sana itu daerah dari Penajam Pasar Utara, daerah paling pojok daerah Kota Balikpapan. Nah adik-adik boleh lihat bedakan antara warna dari di daerah terpencil atau di daerah pedalaman sama daerah yang pesisir. Bedanya adalah di mana? Selain hiasannya, bedanya di mana? Di warna. Jadi kalau warna-warna di daerah pesisir biasanya mereka cenderung terang. Pesisir itu biasanya cenderung terang, warna-warnanya terang, kayak warna biru, terus kemudian merah, kemudian kuning. Nah, biasanya untuk Kalimantan Timur kalau identik sama warna kuning ini merupakan salah satu warna kerajaan. Jadi kalau misalnya pakai kostum warna kuning, biasanya mereka keturunan raja atau yang bisa untuk bangsawan. Jadi baju-baju itu bisa dikenali dari warna mereka lambangnya masing-masing dari daerah dan daerah yang lain. Tapi yang membedakan di Kalimantan Timur atau mungkin juga daerah Jawa, kalau Cirebon biasanya kan batiknya warnanya merah ya. Terus kemudian turun ke Solo biasanya batiknya warnanya coklat. Terus kemudian kalau di Yogyakarta batiknya putih hitam, kayak gitu kan. Kayak gitu pun juga di daerah di Kalimantan. Jadi sebenarnya seluruh budaya yang ada di Indonesia punya keterkaitan satu sama lain ya untuk daerah-daerah satu dan yang lainnya kayak gitu. Nah ini sudah terakhir mungkin kalau yang kayak gini hanya aksesoris aja yang dimiliki oleh Kalimantan Timur. Ini buatan dari teman-teman UMKM, biasa juga daerah-daerah masyarakat Dayak. Mereka cuma menggambarkan ini loh biasanya busana atau dipakai oleh masyarakat Dayak yang merupakan perwakilannya aja. Tapi sebenarnya banyak banget suku Dayak besarnya. Ini juga terbuat dari kayu-kayu yang ada di daerah Kalimantan Timur. Kayu yang terkenal di Kalimantan namanya kayu ulin atau dia juga disebut dengan kayu besi. Kenapa disebut dengan kayu besi? Karena kayu tersebut kalau kena air justru lebih kuat. Lebih tahan. Kalau misalnya kayu kita kan kena air dia bisa lapuk, tapi kalau misalnya kayu ulin itu malah lebih tambah kuat. Nah ini boleh dua ini merupakan salah satu pertama kali Belanda datang ke Indonesia. Mereka biasanya mengolah minyak dan menggunakan kayak gini. Ini terdapat di Kutai Lama atau di daerah Sanga-Sanga. Ada juga maksudnya di Lampung ya? Di Lampung juga sama, Riau juga ada. Jadi pada saat semua oil and gas masuk, pertama kali mereka melakukan pengeboran bukan di lepas pantai ya, tapi di daratan mereka menggunakan ini. Jadi kayak pompa tuh, dipompa secara mesin, akhirnya dia mengeluarkan si minyaknya. Minyak pertama kali minyak mentahnya warnanya hitam pekat, cair juga. Betul. Kalau ini ada juga yang di daerah Balikpapan ya Bu, Dahor. Betul, di daerah Dahor, tapi memang paling terkenal pertama kali waktu mereka menggunakan mesin ini namanya di daerah Sanga-Sanga. Adik-adik, demikian yang bisa Kak TJ dan Kak Michael berikan edukasi kepada adik-adik. Mungkin kita punya keterbatasan wilayah, jadi mungkin buat semua tentang Kalimantan Timur bisa Kak TJ kasih informasi nih gitu ya. Nanti mungkin kalian bisa explore lagi di Google atau juga mungkin bisa lihat tentang Wikipedia gitu ya segala macam untuk bisa tahu tentang apa sih, bagaimana sih Kalimantan Timur. Dan harapan Kak TJ dan Kak Michael, adik-adik juga bisa memberikan informasi ini ke teman-teman yang mungkin nggak datang ya. Jadi pada saat hasil pertemuan kita pada hari ini, adik-adik juga bisa kasih tahu ini loh di Kalimantan Timur tuh hasil buminya apa aja, terus kemudian apa aja sih yang dimiliki sama Kalimantan Timur, benda-bendanya, terus senjata tajamnya, terus juga mungkin pakaian-pakaian adat yang dimiliki oleh Kalimantan Timur. Ya. Terima kasih sudah menemani kami di vlog ini.